Selalu ibu ingatkan, jangan pernah lupa maupun lalai untuk selalu mematuhi protokol kesehatan new normal activity. Cuci tangan, selalu pakai sabun. Jangan pernah lupa memakai masker ketika berada di luar ruangan. Dan selalu jaga jarak dengan teman 1-2 meter. Jangan ada salam-salaman dulu ya. Jangan ada peluk-pelukan, cipika-cipiki. Apalagi yang pacaran, jaga jarak selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi dulu, lalu kemudian kita berdoa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa atas segalanya, saat ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bukakanlah pikiran kami, sentuhlah hati kami. Ajarilah kami untuk memahami maksud-Mu di dunia ini. Berkenanlah atas doa kami ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai demokrasi dan HAM menurut perspektif Alkitab atau iman Kristen. Tujuan pembelajaran kita untuk topik kali ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning dan metode jarak jauh secara online, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan dan menceritakan ulang mengenai pandangan Alkitab dan menurut iman Kristen tentang demokrasi dan HAM. Kita berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut iman Kristen. Jelas kita pasti mengingat kisah tentang perbudakan di Perjanjian Lama, di mana jikalau ada seseorang yang tidak mampu, ia bisa memberi diri untuk diperbudak oleh seorang yang cukup mampu yang disebut tuan. Dan si tuan berhak penuh terhadap si hamba, entah itu mempekerjakannya secara paksa, menganiaya, atau melakukan apa saja kepadanya. Apakah karena melihat peristiwa di Perjanjian Lama tersebut, bahkan juga kita tahu Abraham atau nabi-nabi lainnya juga memiliki budak, sekalipun mereka memperlakukan budaknya dengan berbeda-beda? Apakah karena mengambil hal tersebut dari Perjanjian Lama tersebut, sehingga orang-orang di zaman sekarang juga tidak sedikit melakukan perbudakan terhadap sesamanya, atau tidak menghargai hak asasi manusia yang dianugerahkan kepada tiap-tiap orang? Nah, mari kita bahas HAM di sini menurut iman Kristen dan berdasarkan perspektif Alkitab. Menurut Alkitab, definisi HAM itu adalah hak yang paling asasi melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai karunia Allah. Ini terdapat pada Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga yang ke-29 dan Kejadian pasal 2 ayat 17 hingga yang ke-18. Kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum kejatuhannya ke dalam dosa tentulah sangat menyenangkan karena semuanya sudah disediakan oleh Allah di sana. Allah juga dengan sangat jelas memberi perintah yang sangat sederhana kepada mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan pada kitab Kejadian 3, di situ Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Coba bayangkan jika hubungan Allah dengan Adam dan Hawa adalah hubungan tuan dengan budak.
Jika dengan kondisi Adam dan Hawa seperti itu, Adam dan Hawa melawan perintah sederhana dari Allah, bukankah Allah seharusnya membinasakan mereka saat itu juga? Bukankah Allah harusnya langsung mengusir mereka dari Taman Eden? Ya, seharusnya seperti itu jika hubungannya adalah antara Tuhan dan hamba atau budaknya. Tetapi Allah memberikan kasih karunia dan cintanya kepada manusia. Dia memberikan pakaian kepada manusia. Dia tetap memberikan ketetapan dan firman kepada manusia untuk keperluan manusia di masa mendatang dan keturunan-keturunannya. Dan pada akhirnya iblislah yang akan mendapatkan penghukuman kekal dari Allah. Allah membuatkan pakaian kepada mereka yang terbuat dari kulit binatang. Bukan soal pakaiannya memang, tetapi tentang Allah yang tetap mau mengampuni dosa mereka melalui penumpahan darah binatang yang pertama sekali terjadi dari segala zaman. Lagi dan lagi, semua karena cinta kasih-Nya. Allah adalah yang Maha Tahu. Allah telah mengetahui apa yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa bahkan sebelum mereka memakan buah pengetahuan. Tetapi Allah tetap mengampuni manusia dan Allah tetap memberikan cinta kasih-Nya kepada manusia. Allah membiarkan manusia untuk memilih, dan sebagai orang yang sudah percaya Kristus, pastilah kita menginginkan kebebasan kita atau hak kita sejalan dengan maunya Allah. Sebagaimana pandangan Allah, seperti itu pula lah kita memandang dan menggunakan hak yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak menggunakannya dengan semena-mena. Dan sebagaimana hak asasi manusia menurut iman Kristen, seperti itu jugalah kita memperlakukan sesama kita, saling menghargai, menghormati, bahkan mengasihi dengan kasih agape-Nya. Oleh karena itulah, sangat salah jika kita menghususkan ras atau etnis yang sesuai dengan kita. Sangat salah jika kita melakukan kekerasan atau penganiayaan atau perbudakan terhadap sesama kita. Dan adalah sangat salah jika kita berusaha mengambil bagian yang menjadi milik hak orang lain. Nah, ada beberapa bagian Alkitab yang menyatakan secara eksplisit mengenai nilai-nilai HAM menurut iman Kristen. Karena pada dasarnya HAM menurut iman Kristen ini merupakan kehendak bebas yang diberikan sebagai karunia, namun tetap harus dapat dilakukan sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Sehingga diharapkan tidak timbul resiko karena umat Kristen berupaya maksimal mengedepankan HAM. Oleh sebab itu, masyarakat di dunia, negara-negara di dunia mulai mengusahakan hukum kebebasan hak asasi manusia, supaya setiap orang memiliki haknya dalam memilih atau memutuskan sesuatu. Dan tentu saja semua itu harus tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Berikut ini beberapa nilai-nilai HAM menurut iman Kristen. Yang pertama, karunia dan anugerah. Dalam iman Kristen, kehendak bebas itu sebenarnya adalah tujuan karunia Roh Kudus, sehingga sebaiknya patut diketahui bahwa ini adalah pemberian dari Allah yang mencintai manusia. Awal mula hak asasi diberikan supaya umat manusia secara sadar memilih untuk memuliakan Allah daripada hal-hal lainnya. Rasa cinta Allah yang besar membuat Allah rela memberikan manusia kehendak bebas yang diinginkannya supaya dapat memberi keputusan di dalam hidupnya. Yang kedua adalah HAM itu telah ditetapkan oleh Allah. Tuhan memberikan HAM kepada manusia bukan dengan manusia bisa semaunya. Di sini Allah memberikan batasan kepada kehendak manusia supaya tetap berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Bukan berarti saat manusia memiliki kehendak bebas, maka manusia bebas melakukan apapun tanpa konsekuensi. Jika manusia melakukan asal mula dosa menurut Alkitab, tentu ada harga yang harus dibayar. Karena itu hendaknya karunia kehendak bebas ini dijalani dengan penuh hikmat dari Allah. Jangan asal saja dan gunakan untuk sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga adalah kebebasan terarah.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa kehendak bebas itu merupakan sesuatu pemberian Tuhan yang tetap dengan batasan. Dalam arti ini merupakan kebebasan yang mutlak namun tetap terarah, karena Tuhan tidak ingin umatnya jatuh dalam dosa yang lebih dalam, sehingga dalam memilih dan melakukan kehendaknya tetap harus didasari oleh firman Tuhan. Disinilah firman Allah bekerja sebagai filter yang membantu untuk mengarahkan keputusan-keputusan manusia. Dengan manfaat berdoa bagi orang Kristen, maka Allah akan menyampaikan jalan mana yang terbaik dalam kehidupan umatnya, terutama dalam mengambil keputusan penting. Yang keempat adalah buah Roh Kudus. Nilai-nilai HAM menurut iman Kristen tetap harus mengutamakan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan. Sehingga pastikan saat melakukan keinginannya, maka tetap dilakukan dengan penuh kasih sesuai ajaran Tuhan Yesus kepada sesama. Bagi siapa yang susah untuk menjalankan kasih, tentu akan susah menghormati dan menghargai nilai-nilai HAM itu sendiri. Karena dasar dari segala sesuatu adalah kasih, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan yang kelima adalah kebaikan. Tentunya penting untuk memahami bahwa pelaksanaan hak asasi manusia atau kehendak bebas ini sebagai perbedaan antara talenta dan karunia Roh Allah diberikan untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk sebaliknya mendatangkan dosa dan kejahatan. Sehingga sangat perlu bagi umat Tuhan untuk menyadari makna anugerah kehendak bebas tersebut diberikan kepada manusia. Dengan demikian, maka hal tersebut bukan menjadi batu sandungan, namun tetap mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Nah, itulah nilai-nilai HAM menurut iman Kristen. Pastikan apapun pilihan hidup umat manusia sesuai dengan firman Allah, sehingga melakukan kehendak bebas ini tidak berujung pada jenis-jenis dosa di dalam Alkitab, terutama dosa yang mendatangkan maut. Dalam perspektif iman Kristen, HAM adalah kedaulatan Allah yang universal. Allah berdaulat atas manusia. HAM sumber dari Allah. Melanggar HAM berarti melanggar ketentuan Allah. Tidak ada satu lembaga pun atau satu orang pun termasuk negara berwenang membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut kecuali Allah itu sendiri. Dan HAM merupakan salah satu citra Allah pada setiap manusia atau imago Dei. Manusia secara unik memantulkan Allah di dalam kehidupannya. Manusia menampilkan Allah yang bermartabat, adil, benar, Allah yang bebas bertindak, dan tentu saja memiliki kasih.
Nah, demikian tadi penjelasan mengenai HAM dan demokrasi menurut Alkitab dan perspektif iman Kristen. Nanti Ibu akan berikan tugas ya. Sekarang kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Allah yang terkasih dan selalu mengasihi tanpa batas, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Bentuklah kami seperti yang Kau ingini, menjadi generasi terdidik dari keluarga yang mendidik kami dengan luar biasa. Terimalah doa dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.